Pemirsa, pagi jumpa lagi sama saya yang tukang bacain karya novel Sidney Sheldon yang judulnya Kilau Bintang Menerangi Bumi 1, udah masuk episode ke-11. Maaf ya pemirsa, lada flu. Semoga suaranya masih layak untuk bacain novel. Oke, lanjut ya pemirsa. Di tahun 1984, Lara Cameron memutuskan bahwa waktunya sudah tiba untuk menaklukkan New York. Ketika niatnya itu disampaikan pada Keller, ia sangat terkejut. "Aku tidak setuju dengan gagasan itu," katanya. "Aku tidak kenal New York. Aku juga tidak. New York kotanya lain, Lara. Begitulah juga kata mereka padaku saat pindah dari Gillespie ke Chicago." Lara mengingatkan, bangunan itu sama aja. Apakah didirikan di Gillespie, Chicago, New York, atau Tokyo? Kita semua bermain dengan aturan yang sama. "Tapi kau sangat sukses di sini," Keller memprotes. "Sebenarnya apa yang kau inginkan?" "Sudah aku bilang tadi, aku mau lebih. Aku ingin namaku terpampang di garis langit New York. Aku akan membangun Cameron Plaza lagi di sana dan Cameron Center. Dan suatu hari nanti, Howard, aku akan membangun gedung pencakar langit yang tertinggi di dunia. Itulah yang kuinginkan." Cameron Enterprise akan pindah ke New York. New York sedang mengalami boom di bidang konstruksi, dan di balik boom itu ditemukan raksasa-raksasa real estate, keluarga Zack Kendroff, Harry Helmsley, Donald Trump, pasangan Yuris, dan keluarga Rudin. "Kita akan bergabung dengan mereka," kata Lara kepada Keller. Mereka lalu check-in di Regency Hotel dan mulai menjelajahi kota itu. Lara terpana menyaksikan besarnya kota itu dan dinamika metropolis yang hiruk-pikuk. New York mirip sebuah rimba pencakar langit, dengan deretan mobil di jalan-jalan yang nampak bagai sungai-sungai kecil dari atas. "New York membuat Chicago nampak seperti Gillespie," kata Lara. Ia tidak sabar untuk segera memulai. "Yang harus kita lakukan pertama-tama adalah membentuk tim. Kita akan mencari pengacara real estate yang terbaik di New York. Lalu tim manajemen yang andal. Coba cari tahu siapa yang dipakai keluarga Rudin. Barangkali kita bisa membujuknya untuk bergabung dengan kita." "Baik," Lara berkata, "ini daftar gedung yang kusukai. Rancangannya bagus. Coba cari tahu siapa saja arsiteknya. Aku ingin jumpa dengan mereka." Keller mulai bisa ikut merasakan gairah yang menggebu dalam diri Lara. "Aku akan mencari satu paket kredit bank dengan aset yang kita miliki di Chicago. Itu pasti bisa. Aku akan menghubungi sejumlah lembaga keuangan simpan pinjam dan sejumlah broker real estate." "Bagus. Lara, sebelum kita mulai menunjukkan diri ke semua ini, apakah tidak sebaiknya kita tentukan dulu proyek kita selanjutnya apa?" Lara mengangkat wajahnya dan bertanya dengan lugu, "Apa belum kukatakan padamu? Kita akan membeli Manhattan Central Hospital." Beberapa hari sebelumnya Lara pergi ke salon di Madison Avenue. Ketika rambutnya sedang ditata, ia kebetulan mendengar percakapan di bilik sebelahnya. "Kami akan merasa kehilangan Anda, Mrs. Walker." "Sama-sama, darling. Sudah berapa lama aku jadi langganan di sini?" "Hampir 15 tahun. Waktu berjalan begitu cepat ya. Aku akan rindu pada New York." "Kapan Anda berangkat?" "Segera. Tadi pagi baru saja kami menerima pemberitahuan ditutupnya usaha. Bayangkan, rumah sakit seperti Manhattan Central ditutup karena kesulitan dana. Aku sudah hampir 20 tahun jadi supervisor di situ, dan mereka mengirimkan memo yang menyatakan bahwa aku diberhentikan." "Mengapa mereka tidak menemuiku sendiri untuk menyatakan hal itu? Aku tak tahu akan bagaimana dunia kita ini." Kini Lara menyimak dengan konsentrasi penuh. "Saya belum melihat berita penutupan itu di surat kabar." "Tidak akan. Mereka melakukannya dengan diam-diam.
Mereka ingin mengungkapkan itu kepada para wartawan terlebih dahulu. Rambut Lara sedang di blow dry. Lara bergerak untuk bangkit dari duduknya. Saya belum selesai, Miss Cameron. Tidak apa-apa, kata Lara. Saya tergesa-gesa. Manhattan Central Hospital adalah sebuah bangunan yang bentuknya buruk dan tak terawat dan terletak di East Side seperti memenuhi satu blok penuh. Lara menatapnya berlama-lama dan yang terbayang dalam angannya adalah sebuah gedung pencakar langit baru yang megah dengan toko-toko pengecer yang bagus-bagus di lantai dasar dan apartemen-apartemen mewah di lantai-lantai di atasnya. Lara masuk ke dalam rumah sakit itu dan menanyakan nama perusahaan yang memilikinya. Ia diberitahu untuk menghubungi kantor seorang bernama Roger Burhan di Wall Street. Oke pemirsa, apakah Lara Cameron bisa membeli Manhattan Central Hospital? Ikuti kisah selanjutnya nanti ya pemirsa. Segini dulu, bye-bye. Semoga terhibur.